Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai restrukturisasi perusahaan yang beranggotakan 5 orang. Saya Cici Nurpasya, NPM 2210.097, dan rekan saya. Saya Himalia dengan NPM 2210.098. Saya Genci Azifki Giordini, NPM 221103. Saya Dwi Azara Nurprawira dengan NPM 2210.096. Dan saya Fauzan Nova Kusuma dengan NPM 2210.091. Saya Cici Nurpasya akan menjelaskan penggabungan perusahaan atau merger dan akibat hukumnya. Penggabungan atau merger menurut pasal 1 angka 9 UU PT merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas baru. Proses ini mengakibatkan berakhirnya status badan hukum dari perusahaan yang bergabung. Kemudian unsur-unsurnya yaitu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih dengan perseroan yang telah ada, adanya tujuan menggabungkan diri, adanya pengalihan aktiva dan pasifa perseroan, berakhirnya status badan hukum salah satu perusahaan. Kemudian, alasan merger, yang pertama, diversifikasi atau pertumbuhan yang lebih baik dan cepat. Pada umumnya, dua perusahaan yang digabungkan menjadi satu memiliki bidang usaha yang sama. Namun, spesifikasi produk yang dijual bisa saja berbeda. Dengan keanekaragaman ini, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha serta pasarnya. Yang kedua, meningkatkan dana perusahaan. Jika perusahaan bergabung menjadi satu, aset serta kekayaan perusahaan pastinya akan bertambah karena ketika digabungkan, aset perusahaan akan melebur menjadi satu nama yang sama. Selanjutnya, mengontrol kendali atas persaingan dan mengurangi kompetitor. Langkah ini memungkinkan perusahaan menghasilkan merger untuk mengendalikan dinamika pasar termasuk harga, distribusi, dan strategi pemasaran. Yang keempat, keuntungan manufaktur dan investasi. Memungkinkan integrasi proses produksi yang dapat menghasilkan efisiensi operasional melalui pengurangan biaya, optimal rantai pasok, dan peningkatan skala ekonomi. Di sisi investasi, merger menciptakan peluang untuk diversifikasi portofolio, pengurangan risiko bisnis, dan peningkatan daya saing perusahaan di pasar. Terakhir, penimbangan research and development yang mana sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan integrasi strategis dan inovasi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada prinsip dasar merger, yaitu menggabungkan kedua atau lebih perusahaan menjadi satu, segi kepemimpinannya, aktiva dan pasifa, pengoperasian perusahaan. Kemudian menurut pasal 122 UPT, penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud ayat 1 terjadi tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu. Selanjutnya definisi merger pada regulasi lainnya diatur di dalam pasal 1 ayat 25 UU nomor 10 tahun 1998 dan pasal 28 sampai 29 UU nomor 5 tahun 1999, pasal 1 ayat 1 PP nomor 27 tahun 1998. Kemudian akibat hukum merger yang pertama, pemegang saham minoritas. Merger perseroan terbatas juga menimbulkan dampak bagi pemegang saham yang mana menurut pasal 17 ayat 3 huruf B dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Dalam perseroan terbatas terjadi peralihan pemegang saham. Yang kedua, akibat hukum terhadap karyawan. PT hasil merger tidak mungkin mempekerjakan semua karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menerima merger, sehingga dengan merger PT dapat mengurangi kesempatan kerja bagi karyawan. Berkurangnya kesempatan kerja guna mencapai efisiensi perusahaan, diperlukan adanya rasionalisasi karyawan dengan jalan mengadakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang terakhir, adanya akibat hukum terhadap pihak ketiga atau kreditur. Merger perseroan terbatas dapat pula menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, khususnya kreditur dan juga masyarakat, yang mana menurut pasal 107 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya ada tipe merger dan contoh kasusnya. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal ini terjadi apabila dua perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama bergabung atau yang bersaing di industri yang sama melakukan merger. Contoh kasusnya Kapanlagi Network yang tercipta dari Kapanlagi Group dan Vimela Network. Yang kedua ada merger vertikal, penggabungan perusahaan yang mempunyai kelanjutan proses produksi, yang mana contoh kasusnya adalah Grup Sumpurna yang mendirikan Alfamart. Yang ketiga ada conglomerate merger. Merger conglomerate ini terjadi apabila dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki lini usaha yang sama bergabung. Yang keempat ada congenic merger. Merger congenic merupakan perusahaan-perusahaan yang bergabung saling berhubungan satu sama lain yang mempunyai kesamaan sifat produksinya, seperti Goto yang mana dari Gojek dan Tokopedia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Dwi Azara Nurprawira dengan NPM 221096 akan menjelaskan tentang peleburan atau konsolidasi. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 1 angka 10, peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan yang baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Kemudian peleburan juga diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk PT baru, dan masing-masing PT yang meleburkan diri itu menjadi bubar. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Jadi pada dasarnya konsolidasi atau peleburan suatu badan usaha yang berbentuk PT ini hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan atau peleburan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham dari masing-masing badan usaha yang terkait. Adapun tujuan dari konsolidasi, yang pertama itu memperbesar jumlah modal dengan peleburan perusahaan, memungkinkan penggabungan sumber daya keuangan dari beberapa pihak menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Kemudian yang kedua,
Dalam situasi yang menyulitkan, peleburan dapat menjaga jalannya produksi dengan menyelamatkan aset yang berpotensi dihentikan akibat kebangkrutan. Yang ketiga, dengan peleburan, perusahaan dapat mengintegrasikan jalur distribusi atau menciptakan jaringan yang lebih luas untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, dengan bergabungnya 2 atau lebih perusahaan ini, jumlah pesaing di pasar akan berkurang, dan pihak baru dapat memanfaatkan posisi dominan untuk mengontrol harga dan pasar. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat dari konsolidasi, yaitu memungkinkan adanya pertukaran cadangan cash flow secara internal antar perusahaan yang melakukan konsolidasi. Dan yang kedua ada mencapai keunggulan market power dalam persaingan, dan yang terakhir adalah memperoleh peningkatan dari modal perusahaan. Adapun syarat-syaratnya, sama seperti penggabungan atau merger dan pengambil alihan atau akuisisi, PT yang akan melakukan peleburan atau konsolidasi wajib untuk memperhatikan kepentingan beberapa pihak tertentu. Berdasarkan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di antaranya itu adalah perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan, kemudian ada kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan yang terakhir ada masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Prosedur dari konsolidasi itu sendiri, yang pertama itu, direksi perusahaan yang ingin meleburkan diri wajib menyusun rancangan peleburan. Rancangan ini mencakup detail seperti struktur perusahaan baru, dampak terhadap kreditur, dan kepentingan pemegang saham. Kemudian yang selanjutnya, rancangan yang telah disusun harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Yang berikutnya, direksi menyampaikan rancangan peleburan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham. Keputusan ini dianggap sah jika disetujui oleh minimal 3/4 suara dari jumlah pemegang saham yang hadir, sesuai dengan ketentuan quorum. Dan yang selanjutnya ini, direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan peleburan melalui media massa dan secara tertulis kepada karyawan perusahaan. Pengumuman harus dilakukan setidaknya 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Selanjutnya, kreditor memiliki waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman untuk mengajukan keberatan atas rancangan peleburan. Kemudian, setelah rancangan disetujui, akta peleburan harus dibuat di hadapan notaris dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, salinan akta peleburan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan status hukum perusahaan baru hasil dari peleburan. Dan yang terakhir, setelah peleburan itu berlaku, direksi perusahaan baru wajib mengumumkan hasilnya melalui media massa dalam kurun waktu maksimal 30 hari. Adapun akibat hukum dari konsolidasi, yang pertama adalah aktiva dan pasiva beralih kepada perusahaan hasil konsolidasi, yang artinya perusahaan baru tersebut akan mengelola seluruh kekayaan, hak, dan tanggung jawab utang perusahaan lama. Yang kedua, pemegang saham beralih menjadi pemegang saham perusahaan baru. Pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang membaur akan otomatis menjadi pemegang saham di perusahaan hasil konsolidasi tersebut. Yang ketiga, perusahaan yang melebur berakhir secara hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konsolidasi akan kehilangan status hukumnya dan secara resmi dianggap tidak lagi ada setelah konsolidasi mulai berlaku. Kemudian ada beberapa contoh dari perusahaan yang melakukan konsolidasi. Yang pertama, Bank Mandiri menggabungkan diri dengan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Kemudian yang kedua, PT Indosat menggabungkan diri dengan PT Satelindo, PT IM3, dan PT Bima Graha pada 20 November 2003. Yang ketiga, PT Mobile Egg Telecom menggabungkan diri dengan Smart Telecom dan berganti nama menjadi PT Smart Frame Telecom Tbk. Dan yang terakhir ada PT Bakri Telecom menggabungkan diri dengan PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia atau STI dan melebur ke Asia. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Ginsi Azif Kigiardini, NPM 103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambil alihan atau akuisisi. Secara terminologi, akuisisi berasal dari kata Latin acquisition yang berarti memperoleh atau mendapatkan. Dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas secara langsung menyatakan bahwa pengambil alihan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut yang membeli saham secara otomatis menjadi pemilik perusahaan. Dengan demikian, akuisisi merupakan strategi perusahaan untuk memperluas perusahaan dan cara melakukan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investornya. Lalu selanjutnya ada jenis akuisisi. Di sini pertama adalah akuisisi sejajar dan merger atau konsolidasi. Akuisisi sejajar dan merger atau konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan yang berbeda hasil akhir. Dalam akuisisi, perusahaan pengakuisisi atau bidding firm tetap ada dengan identitasnya. Sedangkan perusahaan yang diakuisisi target firm bergabung ke dalamnya. Sebaliknya, merger atau konsolidasi menghasilkan perusahaan baru dan identitas lama yang hilang, aset dan kewajiban target firm menjadi bagian dari bidding firm tanpa membentuk entitas baru. Lalu kedua adalah akuisisi saham. Akuisisi ini dapat dilakukan membeli hak suara atau voting stock perusahaan, baik melalui pembelian saham secara tunai maupun secara berharga. Proses ini dapat dilakukan dengan mengajukan penawaran langsung kepada pemilik perusahaan target. Salah satu caranya adalah tender offer, yaitu penawaran publik untuk membeli saham perusahaan target langsung dari pemiliknya. Yang ketiga adalah akuisisi aset. Di sini perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain yang membeli semua asetnya. Pada jenis ini dibutuhkan sebagai pemegang saham perusahaan target, sehingga mungkin terjadi perusahaan mendapatkan halangan dari pemegang saham minoritas. Lalu di sini adanya perbedaan akuisisi saham dan akuisisi aset. Untuk objek akuisisi saham itu adalah saham perusahaan, untuk akuisisi aset adalah aset perusahaan. Untuk dampak kepemilikannya, akuisisi saham beralihnya kendali perusahaan, dan akuisisi aset adalah hanya kepemilikan aset. Untuk hak suara di RUPS, akuisisi saham itu beralih ke pembeli saham. Untuk akuisisi aset itu pembeli tidak ada hak suara. Untuk proses hukum, akuisisi saham itu memerlukan pengalihan saham, dan akuisisi aset adalah perlu pengalihan aset satu persatu. Untuk resikonya, akuisisi saham itu lebih tinggi dan akuisisi aset relatif lebih kecil. Lalu, alasan perusahaan melakukan akuisisi dengan berbagai alasan antara lain untuk pertumbuhan dan diversifikasi usaha, sinergitas, meningkatkan dana, menambahkan keterampilan manajemen atau teknologi, mempertimbangkan pajak, meningkatkan likuiditas pemilik, dan melindungi diri dari pengambil alihan. Dengan akuisisi, perusahaan dapat memperluas pasar dan mengurangi persaingan. Sinergitas tercapai melalui skala ekonomi yang mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Perusahaan juga bisa memperoleh dana yang lebih mudah dan menggabungkan diri dengan perusahaan yang lebih liquid. Akuisisi memungkinkan pengembangan teknologi manajemen yang lebih efisien. Selain itu juga, perusahaan yang merugi bisa memanfaatkan kerugian pajaknya dalam mengakuisisi perusahaan yang menguntungkan. Terakhir, perusahaan dapat melindungi diri dari pengambil alihan yang tidak bersahabat dengan mengakuisisi perusahaan lain untuk menambah utang dan mengurangi kemungkinan pengambil alihan. Lalu untuk aspek hukum akuisisi, yang pertama adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di sini pertama adalah pasal 62 yang mengenai hak appraisal bagi pemegang saham yang tidak setuju. Lalu
Lalu ada pasal 125 ketentuan pengambil-alihan saham yang menyebabkan peralihan pengendalian. Selanjutnya adalah UU 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Yang yaitu pertama adalah pasal 28, yaitu akuisisi tidak boleh menyebabkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998. Di sini ketentuan tentang akuisisi yang menyebabkan pengalihan pengendalian perseroan. Selanjutnya adanya proses akuisisi. Di sini proses akuisisi langkah pertamanya adalah perusahaan pengakuisisi memberitahukan maksud kepada direksi perusahaan target. Kedua adalah audit terhadap aspek hukum, keuangan, pajak, dan tenaga kerja. Ketiga adanya penyusunan usulan rencana akuisisi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Lalu selanjutnya adanya pengumuman di surat kabar harian. Selanjutnya disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya adalah adanya penyusunan akta akuisisi yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan terakhir adalah hak dan kewajiban perusahaan target balik ke perusahaan pengakuisisi. Lalu, untuk akibat hukum akuisisi ini, yaitu beralihnya hak dan kewajiban suatu perusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi. Pemegang saham yang tidak setuju atas pengambilan perseroan diberikan hak khusus yang disebut appraisal right. Itu hak milik pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RPS ini untuk menjual sahamnya kepada perseroan dengan harga wajar. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RPS mengenai akuisisi hanya boleh menggunakan haknya sesuai pasal 62 UU PT nomor 40 tahun 2007 dan pelaksanaan hak tersebut dengan tidak menghentikan proses pelaksanaan akuisisi. Contoh kasusnya adalah pengambil alihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia yaitu PT HM Sampurna oleh perusahaan rokok asal Amerika Philip Morris Limited. Lalu akibat akuisisi ini adalah kendali perusahaan PT HM Sampurna ini tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sampurna, tetapi sudah beralih tangan ke Philip Morris Limited. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemisahan perusahaan atau spin-off. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih. Mengenai aturannya ini diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Contohnya, bagi perseroan perbankan, spin-off tadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan pemisahan unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023. Tujuan spin-off ini yang pertama, manajemen yang lebih baik. Hanya pemisahan membuat manajemen eksekutif perusahaan induk dapat lebih fokus kepada unit yang mereka kuasai, dan unit lainnya akan diawasi oleh manajemen baru yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dan kedua, pemisahan lintas dan strategi pertumbuhan. Di dalam perusahaan mungkin saja ada unit yang lamban mendatangkan revenue dan menjadi hambatan. Akan tetapi bila dua unit tersebut dipisah dan tidak lagi di bawah perusahaan induk yang sama, maka mereka dapat tumbuh dengan kecepatannya masing-masing. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Dengan dilakukannya spin-off, maka perusahaan itu dapat menjadi perusahaan baru yang memiliki kebebasan untuk menentukan langkah dan strateginya sendiri sehingga peluang untuk bertumbuh dan berkembangnya lebih besar. Mengenai mekanisme pemisahan perusahaan ini diatur dalam pasal 127 dan pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan. Dalam tahapan ini dilakukan dengan membuat rancangan pemisahan, lalu direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut, direksi wajib mengumumkan dikasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar. Yang kedua, menyelenggarakan RUPS. Dalam tahapan ini, keputusan RUPS harus memenuhi quorum kehadiran paling sedikit, yaitu 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham, dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dan tahapan yang terakhir itu menyusun akta pemisahan. Jika seluruh tahapan telah dilakukan dan disetujui pihak-pihak terkait, proses penyusunan akta pemisahan berdasarkan rancangan pemisahan dapat dilakukan. Akta pemisahan dibuat di hadapan notaris dan dalam bahasa Indonesia. Akibat hukum dari spin-off ini diatur dalam pasal 135 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Akibat hukum pemisahan murni, yaitu seluruh aktiva dan pasifa perseroan yang melakukan pemisahan beralih karena hukum pada dua perseroan atau lebih yang menerima peralihan. Perseroan yang melakukan pemisahan usaha akan berakhir karena hukum, dan hasil dari pemisahan murni adalah berdirinya dua perseroan baru atau lebih. Dan pemisahan tidak murni memiliki akibat hukum. Yang pertama, sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan masih tetap ada. Contoh kasusnya itu, salah satu perusahaan Indonesia yang pernah melakukan pemisahan perusahaan adalah PT Antam Persero Tbk, yang resmi melakukan pemisahan unit usaha nikel. Pemisahan dilakukan kepada dua entitas anak usahanya, yaitu PT Sumber Daya Arindo dan PT Nusa Karya Arindo. Pemisahan perusahaan dilakukan sebagai upaya akselerasi pengembangan usaha dan kerjasama strategis untuk mendukung pengembangan bisnis nikel di masa yang akan datang, termasuk di dalamnya inisiasi pengembangan ekosistem industri EV battery untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel dalam negeri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan likuidasi perusahaan dan akibat hukum. Pengertian likuidasi perusahaan adalah proses penyelesaian atau pembubaran perusahaan yang melibatkan pengumpulan, penjualan aset kewajiban, dan distribusi sisa kekayaan kepada para pemegang saham. Likuidasi biasanya dilakukan ketika perusahaan tidak lagi dapat beroperasi secara finansial, mengalami kebangkrutan, atau pembubaran secara sukarela oleh pemiliknya. Dasar hukum likuidasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jenis likuidasi sukarela atau voluntary liquidation dilakukan atas keputusan para pemegang saham rapat umum. Yang kedua, likuidasi wajib compulsory liquidation dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, biasanya diajukan oleh kreditur ketika perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Selanjutnya ada tahapan likuidasi.
Likuidator ditunjuk untuk mengurus dan menyelesaikan proses likuidasi. Inventaris aset dan utang, semua aset dan utang perusahaan dicatat secara rinci. Penjualan aset, aset penjualan harus dijual untuk mendapatkan dana yang digunakan lunasi kewajiban. Selanjutnya, pembayaran utang. Utang kepada kreditur dilunasi berdasarkan prioritas yang diatur dalam hukum pemilikan. Distribusi sisa kekayaan. Jika terdapat sisa aset, kekayaan tersebut didistribusikan kepada pemegang saham sesuai hak mereka. Pembubaran perusahaan secara hukum, perusahaan dihapus dari daftar badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya ada akibat hukum likuidasi terhadap yang pertama terhadap perusahaan kehilangan status badan hukumnya setelah proses likuidasi selesai dan pencabutan izin usaha dilakukan. Tidak ada kegiatan operasional yang dapat dilakukan lagi. Yang kedua terhadap pemegang saham hanya menerima sisa kekayaan setelah kewajiban kepada kreditur dilunasi. Jika aset perusahaan tidak cukup melunasi utang, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi kecuali ada pelanggaran hukum. Yang ketiga, terhadap kreditur akan mendapat pelunasan utang berdasarkan prioritas hukum, kreditur separatis atau dengan jaminan memiliki hak didahulukan. Yang keempat, terhadap karyawan berhak menerima pembayaran hak mereka seperti pesangon sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, hak karyawan seringkali menjadi prioritas kedua setelah kreditur separatis. Kelima, terhadap pihak ketiga, kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga akan dihentikan kecuali jika diatur dalam perjanjian. Isu hukum dalam proses likuidasi ada tiga, yaitu perselisihan tentang prioritas pembayaran. Kreditur seringkali berselisih terkait urutan pelunasan utang. Kedua, pelindungan karyawan. Hak karyawan seringkali tidak sepenuhnya terlindungi dalam likuidasi wajib. Ketiga, tanggung jawab direksi. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hukum yang merugikan kreditur atau pemegang saham. Sekian dari saya. Terima kasih.